Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba untuk menyusun dan mengimplementasikan kode program Java yang berkaitan dengan perulangan ya. Nah, perulangan yang dimaksud di sini yakni perulangan bahasa Java dan kita kaitkan misalkan di bidang perbankan yakni suku bunga ya. Karena di bank itu kan, misalkan kita nabung 1 juta, maka ada bunga sehingga saldo kita bertambah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Mana nih layarnya? Oke, sebentar masih ada. Compilernya menghilang. Compilernya di saya tidak tampil. Oke, sambil ini silahkan ditulis dulu ya. Contoh soal yang pertama di saya tidak tampil nih. Monitornya masih tidak merespon nih. Oke. Sistem interrupt. Oke. Oke, ini saya tidak bisa ke Opera apa browser Opera karena nah ini sudah muncul lagi. Oke ya sudah.
Oke, kita coba ya cara pengerjaannya nomor satu. Maka di sini ada integer saldo ya. Kalau enggak kita gunakan double saldo ya. Double saldo sama dengan 2 juta ya. Oke, lalu ingin ditampilkan selama 2 tahun ya. Integer misalkan n sama dengan 2 tahun ya. Bunganya yakni 10% ya. Maka kita akan menuliskannya dia for integer i dari 0, i kurang ya, dari n, maaf 2 tahun berarti 24 ya, 24 bulan ya. Kan perubahan saldo di tiap bulan selama 2 tahun. Perubahan saldo di tiap bulan. Oke. Selama 2 tahun. Berarti bulan pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Misalkan kita nabung di bulan Februari, maka Februari, Maret, April, Mei, Juni terus ya. Ketemu Februari lagi berarti baru 1 tahun ya, karena 12 bulan. Begitu lanjut lagi, Maret, April ya, terus Desember, Januari, Februari. Nah, itu adalah tahun kedua dia. Sudah 24 bulan ya. N sampai 24 bulan, I plus plus, nah, seperti ini. Maka yang ditampilkan maka di bulan pertama dia masih sama ya, sistem outprint ya, sistem outprint len. Oke, kita mengatakan di sini bulan pertama. Oke, bulan pertama, bulan ke I. Nah, gini ya. Maka sebesar RP titik saldo ya, seperti ini dia. Oke. Nah, saldo yang berikutnya adalah yang baru saldo yang sebelumnya ditambah dengan saldo dikalikan dengan 10%. 10 dibagi 100. Nah, berubah. Jadi seperti ini dia ya. Oke. Tampilkan perubahan saldo di tiap bulan selama 2 tahun. Nah, jadi muncul seperti ini dia. Oke. Coba kita run, nanti kita cek notif dari yang aplikasi kamu. Kita cek di sini. Nah, ini dia ya. Nah, bulan pertama 2 juta, lalu bulan berikutnya nambah 200.000 ya. Bulan berikutnya nambah 400, jadi 2.420.000. Nah, terus nih nambah lagi ya, nambah seperti itu dia. Ini jadi 5.187.480,92 sekian ya. Terus nih seperti itu. Kalau kemarin mau di belakang koma diberi tidak terlalu panjang, bisa kita tambahkan ini ya, karakter ya, tambahkan batasan. Silahkan dari yang soal yang nomor 1 dulu, paling mudah ya. Jadi, tampilkan selama 2 tahun. Nah, berarti dia nampilkan selama 24 bulan ya. Dari 2 tahun ini kita ubah dia menjadi berapa bulan gitu. Oke. Karena di soal ingin ditampilkan perubahan saldonya di tiap bulan, per bulannya ya.
Bulan pertama saat dia menabung 2 juta, bener. Ya, bulan berikutnya, oke, ternyata nambah 200.000 dan seterusnya dia. Oke, silakan barangkali kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau pas di run compile-nya oke, ya nggak apa-apa. Misalkan masih ada kekeliruan, tinggal disampaikan ya, biar saya stop share. Nanti fokus sama yang punya teman-teman di sini ya. Nah, Pak, punya saya error. Ada yang error, oke oke. Saya coba stop share dulu. Oke, coba silakan. Oke ya, kita cek. Integer i sama dengan 0 ya, itu belum di baris yang 25. I kurang dari n, tambahin lagi titik koma, i plus plus, i kurang dari n, benar. Terus titik koma, di baris 25. Nah, ya, di dalam kurungnya, di dalam kurung. Ya, titik koma, i plus plus, artinya i sama dengan i tambah satu gitu ya. I plus plus. Oke, lalu masih di baris 25 di paling terluar, tambahkan kurung kurawal buka. Nah, sementara di baris 26 sistem out println bulan ke, nah itu bukan satu tapi i ya, di baris 26. Nah, itu i. Oke ya, saldo kita cek. Silakan dirun. Ya, sama ya. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Misalkan 2 jutanya kita ganti misalkan sebanyak 2.000 gitu ya. Nah, biar nggak terlalu panjang ya, ada banyak koma tuh bisa diubah-ubah lah. Ya, seperti itu. Oke, nah, sip ya, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal kedua ya. Soal kedua. Oke, share. Oke, soal kedua sekarang ya. Soal kedua, nah ini dia. Oke. Bila di tiap bulan ternyata ada potongan ya, ada potongan administrasi gitu ya. Bila di tiap bulan ternyata ada potongan administrasi sebesar katakanlah berapa rupiah ya, Rp 250 ya, atau 2.500 gitu ya. Bila di tiap bulan ternyata ada potongan administrasi
ya atau apa. Dan potongan ini mengurangi eh, nilai saldo, maka susun kode program ya, kode program Java yang merevisi dari soal pertama tadi. Nah, gini. Oke. Merevisi itu memperbaiki ya. Bagaimana dia kalau sekarang saldonya bertambah? Ya. Ternyata oleh bank dikenakan biaya administrasi ya. Misalkan kalau ATM itu per bulannya nggak tahu bank-bank tertentu ya, kisarannya tuh 2.000 sampai 4.000 ya per bulan. Ada yang 10.000 itu untuk yang administrasi yang lain. Nah, di sini untuk soal nomor 2, oke, maka awalnya dia mirip seperti ini. Oke, masih sama dia. Ini soal nomor 1 kita copy aja ya, kita copy paste. Nah, hanya saja katanya ada pengurangan ya. Maka saldo yang baru sama dengan saldo yang sebelumnya dikurangi 2.500. Seperti ini dia. Tinggal kita menambahkan ini ya. Oke. Silakan dicoba lagi ya. Oke, gimana? Sudah ya? Kita cek run ya. Oh, belum, Pak. Oh ya. Oh iya, ini saldonya kita tulis tadi 2 juta ya. 2 juta ya, sorry sorry. Saldonya 2 juta, lupa ditulis ya. Jadi di depan tanpa kita tulis integer atau double lagi karena sudah ada. Oke. Dari baris 34 ya. Nah, sudah, Pak. Oke. Run dengan baik, ada output.
Bisa di-run ya? Bisa. Alhamdulillah ya. Oke ya. Nah, sekarang soal ketiga di sini ya. Di soal ketiga di sini, oke. Bila pada bulan ke-9 ya, misalnya, dan ke misalkan ke-17, oke, eh, dilakukan transfer transfer sejumlah uang dari rekening pemilik ya ke rekening tujuan sebesar sebesar Rp misalkan 2.600.000 gini ya, dan Rp 1.550.000, maka tampilkan eh, perubahan saldo di tiap bulannya ya, di tiap bulannya. Jangan 2 juta deh ya, kebanyakan ya, mungkin 260.000 ya, nah gitu ya. Dan 155.000. Nah, gini aja biar nggak kebanyakan ya. Nah, ini dia soal nomor 3. Hendak dilakukan transfer dia. Oke. Di bulan ke-9 dan bulan ke-17 ya. Oke. Jadi masih berkaitan. Nah, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalau ada proses transfer berarti saldo yang di pemilik akan berkurang sejumlah yang ditransfer, yakni 260.000, dan berkurang lagi di bulan ke-17 155.000 ya. Oke, seperti itu. Biasanya untuk biaya-biaya mungkin belanja di aplikasi e-commerce ya, di toko-toko e-commerce gitu. Atau mungkin isi pulsa atau top up elektronik saldo, kadang seperti itu. Jadi ada proses transfer di situ. Udah, Pak. Nah, ingat di bulan ke-9 dan ke-17 ya. Nah, ini masih sama. Kita bisa lakukan copy paste ya dari baris seperti ini. Nah, kita lakukan dulu kayak gini.
Lalu tinggal kita tambahkan kondisi ya. Jika katanya I sama dengan 9, maka saldo berkurang. Saldo sama dengan saldo berkurang ditransfer ya ke rekening tujuan sebesar 260.000. Nah, gini dia. Oke, seperti itu ya. Terus ada lagi di sini dia. Kalau I-nya dia sama dengan 17, oke, maka saldonya sama dengan saldo berkurang 155.000. Nah, seperti ini. Jadi kita menambahkan kondisi if ya. Nah, seperti itu. Yang perlu ditambah dari baris 48 sampai 60 ya. Terus kita lakukan modifikasi pada bulan tertentu, yakni bulan ke-9 dan bulan ke-17, ada proses transfer ternyata di situ. Nah, sudah, Pak. Ada run, bisa di run. Kita coba. Enggak. Ini error. Oh, ada. Oke, coba kita stop share. Oke, monggo silakan. Saldo 2 juta M. Oke, coba di run. Oh, paling bawah kurang satu. Coba ke paling bawah coba. Itu kurang satu lagi kurung kurawal tutup.
Coba enter lagi. Tambahin lagi coba. Tambahin kurung kurang tutup. Nah, sip. Ya, ada hasilnya. Nah, seperti itu ya. Oke, sip sip ya. Mau misalkan ditambahkan apa namanya? Coba di baris 55 di akhir kita tekan enter. Sistem out println. Oke, tidak buka kurung ya. Tanda petik 2. Kurung biasa dulu, buka kurung. Tanda petik 2. Oke. Bulan ke-9 telah ditransfer ya. Karena itu kata pasif ya, kata kerja pasif disambung ya, telah ditransfer, jangan dipisah. Dedek sama Umi, Dek. Tuh. Nih, ntar lagi belajar juga. Disambung ya. Transfer sejumlah 260.000. Sejumlah, spasi, sejumlah atau sebesar ya, sebesar 260.000. Nah, itu 260.000. Oke ya, titik koma terakhir ya. Nah, yang di baris 59 enter juga kita berikan keterangan seperti itu ya. Bulan ke-17, nah gitu ya. Mm-mm. Bulan ke-17 telah ditransfer sebesar gitu ya. Rp155.000. Sepertinya nolnya kebanyakan tuh ya. Tanda baris di atasnya tuh 155, nolnya 3 ya. Nah,
Yang di atasnya juga dikurangi nolnya tuh. Kebanyakan. Bukan yang itu benar, yang di saldo sama dengan saldo dikurangi 155 itu. Nah, itu ya. Di baris di if i sama dengan 17. Nah, itu ya. Di baris 59 ya. Nolnya lebih satu tuh. Ya, oke. Sip ya. Jadi ada keterangan, ada pemberitahuan ya, ada notifikasi namanya. Oke. Coba sekarang kita lanjut lagi ke saya ya, biar saya share soal berikutnya, yakni ada penambahan saldo ya. Jadi sama sih intinya dia ya. Oke, kita ke soalnya dulu, kita tulis ya. Misalkan soal keempat. Oke. Bila pada bulan ke-20 ya dilakukan apa? Dilakukan menabung, kan ada ya, tambahan saldo masuk ke rekening ya, pemilik sebesar 1 juta misalnya ya. Namun ada biaya administrasi sebesar Rp 12.500, maka susun kembali kode program yang telah disesuaikan dengan kondisi tersebut ya. Jadi bulan ke-20 si pemilik rekening dia nambah tabungannya 1 juta, tapi dikenai biaya administrasi sebesar Rp12.500. Nah, itu bagaimana ya cara kita untuk apa namanya menyusun kode programnya tersebut gitu ya. Nah, sudah Pak. Ya, coba kita ke sini langsung ya. Nah, kita tambahin lagi deh di sini ya, if-nya ya. If I sama dengan 20 ya, pada bulan 20, maka saldonya bertambah. Saldo ya ditambah 1 juta. Kayak gini dia. Tapi berkurang biaya administrasi sebesar 12.500. Nah, gini ya. Baru kita kasih keterangan di sini sistem outprint gitu ya. Oke.
bulan ke-20 saldo masuk ya sebesar 1 juta. Ya, seperti itu. Jadi kita kasih tambahan seperti itu. Oke. Nah, ini soal nomor 4 tinggal kita menambahkan kondisi if ya. If I sama dengan 20, maka saldonya katanya ada tambahan 1 juta. Tapi berkurang 12.500 ya. Ini bisa seperti ini deh tulisannya ya. Oke. Yang ditulis hanya ini ya. Gini aja. Dia nambah 1 juta, tapi ada biaya administrasi ya, besar 12.500. Sudah, Pak. Oke ya, bisa ya Ran ya, tidak ada masalah ya. Nah, coba sekarang kita ke soal Pak, error. oh gitu ya. Oke, bentar dulu. Silakan di share. Oke, silakan. Oh, titik komanya belum. Nah, itu dia. Oke, nah sekarang saya nulis soalnya dulu ya. Silakan di stop dulu share-nya. Oke, ya. Lalu untuk kriteria tutup buku, ya tutup buku rekening tabungan
di akhir tahun eh, kedua ya, yakni selama 24 bulan ada ketentuan, yakni uang mengendap ya, uang mengendap di di tabungan sebesar 100.000 ya. Oke, uang mengendap ya, sehingga tidak bisa saldo diambil ya, saldo dilakukan debit sampai Rp 0. Ini dia. Iya, tunggu. Nah, ini dia ya. Jadi untuk kriteria tutup buku ada seperti itu dia. Bisa diambil semua. Oke. Semua uangnya bisa, tapi harus tetap mengendap ya. 100.000 di tabungan. Tidak bisa di otak-atik tuh. Biarkan mengendap ya. Beberapa perbankan berbeda-beda, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 25.000 ya, atau mungkin ada yang 1 juta, berbeda-beda ya. Sudah, Pak. Oke ya. Maka untuk soal nomor 5 ini, kalau sudah selesai 24 bulan, maka langsung di luar perulangan ya. Nah, yakni di luar perulangan di sini ya. Di baris ini saldo sama dengan saldo dinolkan ya, dikurangi 100.000 karena harus mengendap seperti ini dia. Sehingga kita kasih keterangan print total tabungan selama 24 bulan, oke, sebesar ya titik 2 printan RP, yakni saldo ya. Terus ada print uang mengendap di tabungan sebesar titik 2 aja ya, titik 2 printan sebesar 100.000. Nah gini ya, jadi harus kita lakukan 100.000 dulu ya, yang bisa apa namanya ditarik ya, seperti itu ya. Kalau misalkan di debit, maka nanti saldonya sama dengan 0 ya di akhir ya, tambahkan seperti itu ya. Di sini dia saldo sama dengan 0 ya. Kalau dilakukan debit semua saldonya ya. Harus ditulis di baris terakhir itu, tapi kita jadikan komentar ya.
urutannya keliru nih. Ada di sebelumnya. Nah, gini ya. Urutannya ini dia keliru ya urutannya. Nah, oke. Lebih informatif seperti ini dia. Tambahkan Greenland. Oke. Uang yang bisa ditarik keseluruhan Greenland. Nah, di sini dia RP titik saldo ya. Oke, ada apa namanya perubahan ya, perubahan. Keliru menafsirkan tadi. Oke, jadi semua tabungannya dalam 24 bulan. Nah, ada ya, baik itu sudah dilakukan transfer ke rekening tertentu di bulan ke-9, ke-17, lalu di bulan ke-20 ada tambahan saldo gitu ya. Nah, itu semuanya sudah diakumulasi ada pada garis 79 ya. Oke, total tabungan selama 24 bulan sekian gitu. Nah, lalu untuk misalkan penarikan keseluruhan, penarikan debit maksudnya, oke, maka harus ada biaya mengendap ya, uang mengendap sebesar 100.000 ya. Nah, apa sih uang mengendap di sini? Nanti kita tanyakan aja ya di perbankan ya, atau mungkin di bisa di mesin pencari ya, atau mungkin saat Bapak, ini jadinya error. oke, saya stop share. Coba di share yang kamu. Biasanya titik koma yang belum tuh ya. Atau tipe-tipe grafi ya. Huruf. Kuadrat apa sih? Bukan. Oh, itu kurang itu lagi ya. Kurang. Kelebihan itu, kelebihan. Dihapus yang baris paling bawah tuh. 97 dan 94 dihapus saja. Ha. Nah, udah kelebihan tuh. Tapi tadi ada perubahan ya yang saya share tadi. Nah, coba yang baris 81 dan baris 82 dipindahkan ke baris 79. Di blok dulu, sampai 82. Atau enggak biarin kayak gitu ya, biarin seperti itu. Itu cut, taruh baris 81, coba di cut dulu. Di cut, taruh di 79. Ya, oke. Paste, enter. Lalu baris 84 di cut. 85, 85. Oke, di cut di baris 80 ya. Nah, lalu baris 83 di cut diletakkan di baris 85 ya. Oke, kita cut di baris 85. Sip. Nah, ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya, apa namanya, materi hari ini tentang sistem perbankan ya. Contoh dia apa namanya tuh mengimplementasikan perulangan ya, perulangan yang ada di komputasi pemrograman. Tentu perulangan dimaksud adalah perulangan yang sederhana ya.
Apakah bisa nanti kita gunakan suatu fungsi atau prosedur ya, suatu metode untuk mengkalkulasi? Pas bisa ya. Jadi kita bisa juga nanti menggunakan fungsi-fungsi atau prosedur yang baik yang kita buat sendiri ataupun yang sudah ada di library pemrograman Java. Oke. Dari soal yang pertama, si Agnesma ini ingin menabung ya. Suku bunganya flat, tidak ada perubahan. Ya, maksudnya flat itu datar ya. Kalau 10% maka di tiap bulannya 10% terus ya. Seperti itu ya. Terus ada lagi biaya administrasi di tiap bulan 2.500 sudah kita revisi. Yang ketiga ada transfer pada bulan ke-9 ya dan ke-17 sudah kita lakukan juga. Yang keempat ada tambahan saldo ya di bulan ke-20, namun ada biaya administrasi 12.500 ya. Dan yang kelima ada tutup buku seperti itu. Kalau tutup buku biasanya pasti ada dana yang mengendap ya, ada biaya atau uang yang mengendap sehingga tidak bisa didebet sampai 0 rupiah. Ya, ini hanya contoh ya, contoh dari perbankan di ABCDE namanya. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa kita diskusikan ya tentang Java di minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ininya.